Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan BK. Yang pertama ada pengertian layanan konsultasi BK. Menurut Prayitno 2004, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti itu menghendaki. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006 dijelaskan bahwa layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Selanjutnya ada tujuan layanan konsultasi BK. Menurut Colmer dan Bernard dalam buku Marsudi tahun 2003 halaman 124 sampai 125 merumuskan tujuan layanan konsultasi sebagai berikut. Tujuan bimbingan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang A, mengembangkan serta menyempurnakan lingkungan belajar bagi peserta didik, orang tua, dan administrator sekolah. B, menyempurnakan pola komunikasi dengan cara mengembangkan informasi di antara orang yang penting. C, mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. D, memperluas layanan dari para ahli. Yang E, memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator. Yang F, membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. Yang G, menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik. Yang H, menggerakkan organisasi yang mandiri. Selanjutnya ada tujuan layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno 2004 adalah sebagai berikut. Yang A, tujuan umum. Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti yakni dengan kemampuannya sendiri dan dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebahagia menjadi tanggung jawab konsulti. Terus ada B, tujuan khusus. Kemampuan sendiri yang dimaksud di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak terkait itu. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan penelitian sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebagian dari tanggung jawab konsulti. Dan selanjutnya ada asas layanan konsultasi BK. Menurut Munro dan kawan-kawan dalam buku Prayitno tahun 2004 halaman 5 menyebutkan ada 3 etika dasar konseling, yaitu yang A, asas kerahasiaan, yang B, asas kesukarelaan, yang C, asas kemandirian. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi BK. Yang A, ada perencanaan. Di dalam perencanaan meliputi 1. Mengidentifikasi konseling, 2. Mengatur pertemuan, 3. Menetapkan fasilitas layanan, 4. Menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya ada B, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini meliputi 1. Menerima konseli, 2. Penyelenggaraan penstrukturan konsultasi, 3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga, yang keempat mendorong dan melatih konsulti, yang kelima sikap, yaitu suatu respon yang dihasilkan dari stimulus, yang keenam memanfaatkan sumber-sumber yang ada, yang ketujuh membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konsulti, yang ke-8 melakukan penilaian segera. Selanjutnya, yang terakhir, layanan bimbingan konseling.
Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 9, yaitu yang A. Layanan orientasi, B. Layanan informasi, C. Layanan penetapan dan penyaluran, D. Layanan penguasaan konten, yang E. Layanan konseling perorangan, F. Layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok, yang G. Layanan konsultasi, yang H. Layanan mediasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.